Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap bercurah limpahkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan contoh yang baik kepada kita, sehingga kita mampu meneladani ajarannya, syariatnya, serta perilaku dan perkataannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang akidah. Di dalam kehidupan ini terdapat 3 simpul besar yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab di dalam kehidupan ini oleh setiap manusia. Yang pertama adalah dari mana manusia berasal. Yang kedua, untuk apa manusia hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, kemana manusia setelah mati. Itulah 3 simpul besar di dalam kehidupan ini, atau yang lebih dikenal dengan Al-Uqdatul Kubra, yang merupakan simpul kehidupan yang apabila kita mampu menjawabnya dengan benar, dengan sahih, maka kita akan menemukan keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih. Di dalam akidah Islam terdapat jawaban yang fundamental, jawaban yang mendasar atas 3 simpul besar kehidupan tersebut. Pertanyaan yang pertama, dari mana manusia berasal? Tentunya manusia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan alam raya, yang menciptakan seluruh kehidupan, seluruh makhluk, termasuk kita manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Pada ayat itu diterangkan dengan jelas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Allah yang menciptakan. Kemudian Allah jadikan saripati tanah itu menjadi nutfah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan nutfah itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang kokoh yang bernama rahim. Kemudian Allah mengubah nutfah itu menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging Allah rubah menjadi fakasawnal idhama lahma, tulang yang kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Lalu dijadikanlah makhluk yang lain. Summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disitulah Allah menciptakan manusia dengan sebegitu rupa, dengan satu proses yang menakjubkan. Manusia berasal diciptakan dari Allah, dan mustahil kejadian yang semacam itu diciptakan
diciptakan dengan cara kebetulan begitu saja, tanpa ada pengaturan dari Allah Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk apa manusia hidup di dunia ini? Untuk apa manusia dilahirkan di dunia ini? Tentunya untuk beribadah kepada Allah semata, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sebagai manusia yang dilahirkan di dunia ini, tujuannya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menegakkan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan syariat-syariat Allah yang lain yang begitu banyak, yang intinya di situ merupakan bentuk pengibadahan kita kepada Allah dengan mentaati aturan-aturannya, sekaligus dengan meninggalkan segala larangan-larangannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, kemana manusia setelah mati? Ketika manusia mati akan kemana? Apakah kehidupan berakhir begitu saja? Tidak. Di dalam Islam justru mati itu adalah awal terbukanya pintu gerbang ke alam pembalasan, ke alam di mana kita akan ditimbang amal baik dan buruk kita, dan diberi balasan atas apa yang kita lakukan ketika kita di dunia, sesuai tidak dengan aturan Allah, mentaati Allah atau mengkufurinya, bersyukur atau malah kufur. Nah, disitulah setelah mati merupakan alam pembalasan. Diawali dari alam barzah, kemudian ada yaumul qiyamah, ada proses hisab dan seterusnya sampai penentuan surga dan neraka. Nah, maka setelah mati manusia akan dibangkitkan dari kubur, dihisab, dan akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, yang nanti balasannya adalah surga bagi orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, dan neraka bagi orang-orang yang berat timbangan amal buruknya. Dan sedikit pun amal kebaikan itu pasti kita akan melihatnya, sedikit pun amal keburukan kita juga akan melihatnya, sebagaimana firman-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil apapun amal itu, entah baik entah buruk, pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah jawaban mendasar dari 3 simpul besar dalam kehidupan yang akan membentuk akidah seseorang, yang akan membentuk keyakinan seseorang, di mana keyakinan tersebut akan menentukan arah, tujuan, dan gaya hidup seseorang. Sehingga disitulah kita tahu bahwasannya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yang pertama terikat dengan hukum syara, terikat dengan syariat, tidak boleh hidup sembarangan, namun dengan tuntunan ajaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia wajib memiliki pemahaman, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan syariat Islam yang ditunjukkan oleh Allah di dalam kitabullah dan dicontohkan oleh nabinya, rasulnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ akidah memiliki 2 cabang, memiliki 2 sisi. Ada akidah ruhiyah dan ada akidah siyasah. Akidah ruhiyah adalah akidah yang akan membangun manusia, melekatkan hubungan dirinya dengan Allah Sang Penciptanya. Misalnya hal ini tampak dalam perbuatan sholat, melaksanakan rukun-rukun Islam, puasa, dan seterusnya, menjaga amalan-amalan sunnah,
yang berikutnya mengiringi amal dengan niat lillahi ta'ala, mengaitkan amal dengan pahala dan dosa, mengingat pada kematian dan akhirat. Semua itu akidah ruhiyah yang merupakan cerminan darinya. Kemudian ada sisi akidah siyasah. Akidah siyasah merupakan akidah yang akan menekatkan manusia pada hubungan kepada sesama manusia, kepada umat manusia yang lain. Contoh dari kenampakan akidah siyasah ini dalam pengamalan adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, melakukan pembelaan terhadap ajaran-ajaran Islam yang dinistakan, ajaran-ajaran Islam yang dilecehkan, nabi yang pernah dihina, dilecehkan. Nah, itu perlu perjuangan umat ini untuk bergerak bersama membela syariat-syariat Allah, membela simbol-simbol agama, simbol-simbol ketauhidan yang berasal dari Allah dan nabinya. Kemudian akidah siyasah juga nampak dari kegiatan masyarakat yang mengkampanyekan misalnya masyarakat tanpa riba, menghindari kehidupan bermuamalah berekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka pengamalan nilai-nilai tersebut, pengamalan ajaran tersebut merupakan salah satu bentuk yang muncul, yang terpancar dari akidah siyasah yang erat kaitannya hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam bermuamalah. Contoh lagi adalah dakwah menyeru manusia yang lain pada kebaikan, pada penerapan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan. Nah, itu juga merupakan pancaran dari akidah siyasah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain dalam bermasyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan dalam lanjutan kajian akidah. Mudah-mudahan dengan sedikit konsep-konsep yang bisa kita pahami dapat menambah ketauhidan kita, akidah kita untuk beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.